Warga di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini mengamuk dan membongkar semua jenis mesin judi ketangkasan tembak ikan. Warga menilai keberadaan judi ketangkasan yang sudah lama ini sangat meresahkan dan menghancurkan perekonomian rumah tangga warga. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, pendapatan warga menurun drastis. Warga yang marah kemudian membawa semua mesin judi ketangkasan ini ke tanah lapang dan membakarnya. Menanggapi aksi warga ini, polisi dari Polsek Pantai Labu membantah telah melakukan pembiaran sehingga arena judi ketangkasan ini masih beroperasi. Ternyata itu sudah ditutup pada saat mereka melakukan aksi itu. Jadi posisi game itu sudah ditutup dan semua sudah posisi tertutup gitu. Lebih lanjut, polisi mengimbau agar warga tidak melakukan aksi sweeping dan melakukan aksi anarkis. Selamat petang, selamat bergabung di AI Newsroom. Di sini kita akan bahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, aksi tawuran pelajar dibubarkan paksa oleh warga. Pelajar yang panik, kalang kabut, sempat mengganggu arus lalu lintas. Video amatir merekam aksi tawuran antar pelajar di ruas jalan kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mereka nekat tawuran di antara pengendara yang tengah melintas. Sejumlah pengendara sempat memperlambat laju kendaraannya. Saat tawuran terjadi, ada pelajar yang berboncengan sepeda motor kabur dari lokasi. Sementara warga yang kesal membubarkan tawuran, beberapa warga mengejar pelajar yang kocar-kacir melarikan diri. Tawuran pelajar kerap terjadi di wilayah tersebut. Aksi tawuran mengganggu warga sekitar dan pengendara yang melintas. Tawuran anak pelajar sih, anak sekolah SMA. Kita bawa samurai lah, banyak. Enggak ada. Pada lari sih semua. Ada kocar-kacir, pada lari semua. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun warga berharap petugas meningkatkan patroli, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah pelajar. Sebuah pabrik pengolahan kayu di Gresik, Jawa Timur hangus terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api menghanguskan sebuah pabrik pengolahan kayu di Jalan Raya Kepatihan Industri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi Selasa dini hari meludeskan seluruh bahan baku, mesin serta mebel siap jual di 6 gudang pabrik. Terbatasnya pasokan air membuat pemadaman berlangsung lama. Petugas yang mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran masih berjibaku hingga Selasa sore. Oh, memang disuruh pulang ya? Iya. Ini tempat kerjaan tadi apa? Kena juga terbakar? Semuanya total nggak ada yang tersisa. Tersisa. Berapa gudang? Ada berapa gudang? 8. 8 gudang ya? Yang bagian depan kena semua ya? Bu, ini produksi apa? Lalu saja banyak lah. Furniture gitu ya? Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi menangkap 24 orang dan 1 anggota DPRD Indramayu pasca bentrok petani penggarap lahan dengan sekelompok massa. Dalam aksi bentrok tersebut, 2 petani tewas mengenaskan. Pasca bentrokan berdarah di perbatasan Indramayu, Majalengka, Jawa Barat, polisi langsung mengamankan dan menyisir lokasi kejadian. Dari hasil penyisiran, polisi menangkap 24 orang yang diduga merupakan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan. Selain itu, polisi juga menangkap 1 orang terduga pelaku yang merupakan anggota DPRD Indramayu. Ke-25 terduga pelaku bentrok masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga akan memanggil sejumlah petani penggarap lahan untuk dimintai keterangan.
Untuk mencegah terjadinya bentrok susulan di area lahan pabrik gula Jati 7, pemerintah Kabupaten Majalengka akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu, termasuk manajemen pabrik gula. Nanti akan mengundang rapat Forkominda, kemudian dari Muspika Jati 7 dengan kepala desa yang termasuk kepada kemitraan dan dengan JM pabrik gula Jati 7. Sebelumnya bentrok terjadi antara penggarap lahan pabrik gula asal Indramayu dengan penggarap asal Majalengka. Bentrokan ini bermula ketika penggarap mitra pabrik gula asal Majalengka selesai menggarap lahan. Namun oleh warga Indramayu, lahan garapan diratakan dengan tanah. Akibatnya, 2 warga asal Majalengka, yakni Suhenda dan Yayat Sutaryan, tewas dengan luka bacok. 2 korban bentrok pabrik gula di Majalengka, Jawa Barat dimakamkan oleh pihak keluarga di 2 lokasi berbeda. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, kedua korban mengalami luka bacok di sekujur badan. Ya, kita dalam informasi terbaru bersama kontributor iNews, Toy Iskandar di Indramayu, Jawa Barat. Selamat petang, Toy Iskandar. Selamat petang Abraham dan pemirsa. Baik, kami informasikan bahwa pasca terjadinya bentrokan antara ormas dan petani tebu di kawasan perbatasan Tukdana dan Kabupaten Majalengka terjadi pada Senin kemarin mengakibatkan 2 orang mengalami meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi akibat sengketa lahan penggarap tebu tersebut. Hingga saat ini petugas kepolisian dari Polres Indramayu dan Majalengka sampai saat ini terus berjaga-jaga di lokasi kejadian agar tidak terjadi bentrok susulan yang terjadi. Sampai saat ini saya sudah berkoordinasi dengan Bupati Indramayu dan Bupati Majalengka sendiri akan secepatnya mengatasi permasalahan ini agar tidak terulang kembali bentrokan yang menewaskan 2 orang tersebut. Sampai saat ini korban mengalami luka bacok di bagian sekujur tubuh mengakibatkan pemakaman di 2 tempat berbeda di Kabupaten Majalengka sendiri. Abraham. Oke, Toy Iskandar, kita tahu ada puluhan orang yang sudah diamankan petugas, tapi kita belum dengar informasi mengenai siapa tersangkanya. Kita sudah dapat informasi bahwa ada 1 anggota DPRD yang diduga sebagai provokator. Bagaimana Anda mendalam informasi dari pihak yang berwenang? Ya, betul sekali Abraham. Dari 24 tersangka yang diamankan pada Senin kemarin, 19 di lokasi diamankan dan 5 diamankan di rumahnya di Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sendiri. Bahkan salah satu dari 24 pelaku yang melakukan pembacokan tersebut adalah 1 dari anggota DPR Kabupaten Indramayu yang merupakan ketua forum SKMI sendiri. Sejauh ini pihak ketua SKMI sendiri lagi di permisaan di Polres Indramayu sedang didalami atas motif terjadinya pembacokan terhadap 2 orang tewas yang mengakibatkan bentrokan yang terjadi pada Senin kemarin. Abraham. Mungkin banyak publik yang belum mengetahui kasus bentrokan ini kan bukan pertama kali sebetulnya terjadi. Kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu ada 1 orang petani juga yang meninggal dunia. Kemudian 7 tahun yang lalu ada unjuk rasa yang berakhir ricuh. Dan belasan tahun ini persoalan belum selesai-selesai. Ada yang menyebutkan sampai puluhan tahun. Toy Iskandar, ini bisa Anda jelaskan titik persoalannya di mana? Lahan garapan yang disebutkan milik pabrik gula Jati 7 dengan yang diklaim oleh warga sudah digarap bertahun-tahun. Ya, permasalahan sendiri sejauh ini mengakibatkan dari pihak PG Jati 7 sendiri mengklaim bahwa lokasi adalah di Jati 7. Namun dari pihak menggarap dari Kabupaten Indramayu sendiri, warga Kabupaten Indramayu pengen lahan pertanian pertebuan itu dikuasai oleh Indramayu sendiri. Namun dari pihak petani tebu juga dari Majalengka sendiri pengen artinya ini benar-benar tidak ada titik terang sampai kapan ini akan terjadi. Namun tadi mendapatkan informasi tadi sore akan dikoordinasikan antara Bupati Indramayu dan Bupati Majalengka. Benar sekali Abraham, dan tentunya pemirsa, bentrokan ini bukan hanya kali ini saja, dan pada sebelumnya juga ada
warga Indramayu yang tewas menggunakan cadar. Namun ini juga menjadi persoalan yang sulit bahwa pihak kepolisian akan mengungkap terjadinya pembacokan yang tersebut akan terjadi tidak terulang lagi. Abraham. Ya, jadi bukan hanya karena dendam kesumat, tapi ada urusan bisnis lahan tebu di sini ya. Ya, Jadi pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang berkonflik dalam hal ini, pihak pabrik gula Jati 7 dengan warga yang mengklaim sudah dari turun-temurun menggarap lahan yang dimaksud? Ya, sejauh ini pihak pemerintah Kabupaten Indramayu dan Majalengka akan berkoordinasi secepatnya agar bentrokan ini tidak terulang kembali, Abraham, dan tentunya mungkin koordinasi dengan Bupati dan Majalengka sendiri akan secepatnya berkoordinasi agar bentrokan petani tebu tidak terulang kembali, seperti itu. Ya, dari sini kita bisa belajar ya, karena kita tahu konflik lahan bukan hanya di tempat ini terjadi, dan jangan main-main dengan konflik lahan kalau tidak ingin berakhir mengerikan seperti yang terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih Toh Iskandar laporan Anda. Gelar aksi unjuk rasa menolak masih adanya sistem oligarki pemerintahan, sejumlah aktivis lingkungan hidup Greenpeace membawa boneka monster gurita berukuran raksasa. Namun aksi yang dilakukan di depan gedung DPR RI dibubarkan polisi lantaran tidak mengantongi izin. Aktivis Greenpeace menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, mereka membawa boneka monster gurita berukuran raksasa. Para aktivis Greenpeace menolak sistem oligarki di tubuh pemerintahan yang saat ini masih kental terasa, di mana kekuasaannya dipegang oleh elit tertentu. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tersebut. Kami himbau sekali lagi peringatan untuk segera membubarkan diri. Segera membubarkan diri. Adanya pidana bagi yang berkerumun sesuai dengan pasal 14. Selain tak mengantongi izin, aksi yang digelar di masa PPKM level 3 dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Meski gagal menyelesaikan aksi tersebut, namun pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Kasus dugaan rasisme yang dilakukan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai terus bergulir. Kami bahas usai jeda.